Nah, ini supaya info penting ini, kapan ada lagi nih rencana pemutihan? Iya, jadi begini Mas, sebelum pemutihan itu kan kita Bayar pajak ini uangnya dikemanakan Iya, gitu kan? betul. Mungkin ada pertanyaan ini. Takutnya Mm-mm. karena jauh jarak, bisa nggak Pak saya titip ini? Biar lewat Bapak aja bersihnya gimana? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat pagi sahabat Ngobras. Ketemu lagi bersama saya Bribka Mando Sarjana Sosial. Hari ini kita menghadirkan narasumber di luar internal Kepolisian Polres Katingan. Selamat pagi, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Pak Hasan Basri. Assalamualaikum, selamat pagi, salam sejahtera bagi kita semuanya. Baik, apa kabar Pak? Alhamdulillah baik pada pagi hari ini. Terutama terlebih dahulu saya mengucapkan terima kasih atas kesediaan waktunya sudah hadir di Ngobras, dan kita berada di sini tentunya akan berbagi informasi penting dan yang positif untuk masyarakat kita. Karena memang kita di masa pandemi ini tidak bisa mengumpulkan orang banyak. Betul. Inilah salah satu media dari Polres Katingan Pak, yang gagasan langsung dari Pak Kapolres kita. Oke. Bahwa sekecil apapun informasi itu tentunya sangat berguna, apalagi terkait dengan masalah pajak tentunya. Iya. Tadi sudah saya buka bahwa narasumber kita di luar internal. Saya persilakan untuk Pak Hasan Basri menyapa sahabat Ngobras sekaligus memperkenalkan diri. Oke. Monggo Pak. Oke, terima kasih Mas Talawang tadi ya. Mandau. Oh, Mas Mandau. Talawang adeknya. Mandau Talawang. Betul. Ya, Talawang adeknya. Artinya sepasang itu ya. Komplit. Ya, oke. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Salam sejahtera bagi kita semua, terutama Mas Mandau yang telah memberikan kesempatan bagi kami untuk ngobrol-ngobrol barangkali ya, memberikan informasi edukasi kepada masyarakat, khususnya yang mengenai pajak ya, yang ada di Samsat. Perkenalkan, saya Hasan Basri, ya Kepala UPT PPD di Kasongan, Samsat di Kasongan. Saya mulai tahun 2018 berada di sini, ditempatkan di Samsat Kasongan Mas, sampai sekarang ini. Dan secara profil sudah dijelaskan berapa tahun dari Pak? Mulai di tahun 2018 hingga sekarang 2022. Betul. Kurang lebih berjalan 3 tahun atau 4 tahun. Hampir 4 tahun ya. Ini kita berbicara masalah pendapatan daerah ini. Betul. Secara spesifik berkaitan dengan pajak tentunya. Nah, selama kurun waktu menjabat sebagai unit pelaksana teknik ya, pelayanan pendapatan daerah. Ini agak susah nyebutnya Pak. Iya, karena panjang singkatannya. Iya, baik. Nah, untuk diketahui masyarakat umum tentunya secara khusus Kabupaten Katingan, apa sih tugas pokok dari unit pelaksana teknik pelayanan pendapatan daerah itu? Tentunya ini di bawah komando pemerintah daerah yang berada di satu kantor yang disebut dengan Samsat. Nah, bisa dijelaskan Pak? Baik, terima kasih. Kalau unit pelaksana teknik pelayanan pendapatan daerah yang ada di Samsat itu merupakan kepanjangan tangan dari Dinas Pendapatan Daerah Provinsi Kalimantan Tengah. Jadi kita itu penempatannya adalah penempatan dari Provinsi Kalimantan Tengah di seluruh UPT yang ada di 13 kabupaten kota. Artinya sejajaran. 14 kabupaten. Ya, 13 kabupaten, satu kota. Jadi seluruhnya itu semuanya adalah orang-orang Dinas Pendapatan Daerah Provinsi Kalimantan Tengah. Dan kebetulan kami diberikan kepercayaan, diberikan amanat untuk menjadi kepala UPT PPD di Samsat Kasongan. Adapun tugas kami adalah dalam hal ini yang pertama, terutama pokoknya dulu adalah memberikan pelayanan pajak, pajak kendaraan bermotor kepada masyarakat ya, kepada wajib pajak yang ada di wilayah Kabupaten Katingan. Nah, jadi itulah tugas pokok kami. Kemudian yang kedua adalah kami juga diberikan kesempatan untuk bisa berkolaborasi dengan teman-teman yang ada di Samsat. Karena di Samsat itu unsurnya ada 3 ya. Yang pertama kepolisian, yang kedua Dinas Pendapatan Daerah, yang dalam hal ini adalah kami
UPT Iya. PPD. Dan tentunya punya tugas pokok masing-masing tentunya. Betul. Namun tetap Ya, berkaitan tetap satu berkait- sama lainnya. Iya, Ya. betul. Kemudian di situ juga ada jasara harja, Mas. Iya. Dan ada sekarang Bank Kalteng yang membantu kita untuk menampung dana-dana yang dari masyarakat untuk pembayaran pajaknya itu. Iya. Tertarik tadi karena ini memang masalah kendaraan bermotor, Pak. Betul, ya. betul. Artinya kewajiban untuk pemilik tentunya. Ya. Nah, ini sejauh ini dari pengamatan Bapak sendiri selama selaku kepala UPTD, ketentuan untuk tertib pajak Katingan ini secara persentasenya boleh dikatakan aktif, efisien atau belum? Sebetulnya gini, saya juga terima kasih kepada masyarakat atas pengertiannya selama ini untuk sadar bayar pajak ya. Ya, dengan dari awal saya ditugaskan, Bertugas, ya. bertugas di Samsat Kasongan. Alhamdulillah kelihatannya meningkat terus, Mas. Animo masyarakat untuk bayar pajak ya. Ya, Jadi sudah mulai pengertian hukum tentang Iya. pemenuhan kewajiban itu sudah sangat disadari gitu sangat ya, Pak? disadari. Akan tetapi memang masih cukup banyak yang masih belum aktif membayar pajak. Mungkin banyak kendala ya, kita tidak tahu di situ. Apalagi di masa pandemi. Betul. Ini terus terang Mas, di masa pandemi kemarin memang kami agak sedikit ada penurunan kemarin waktu pengelolaan pajak kami. Jadi target-target yang kemarin itu kan terpaksa harus diturunkan targetnya saat itu, karena memang saat pandemi ini kan otomatis kita pertama kita memberikan kepada masyarakat untuk edukasikan masalah pandemi itu. Jadi sehingga itu merupakan hambatan juga. Di samping itu memang adanya keputusan atau kebijakan dari Pak Presiden kan, artinya jadi ada tidak membebankan istilahnya kepada masyarakat kita. Betul. Sehingga nanti masyarakat itu juga mungkin ya, artinya ekonomi pun kita saat itu kan juga memahami. Betul. Gitu. Kemudian Pak, seiring berkembangnya jalan, dan ini kan kita masih di masa pandemi. Namun secara persentase kalau boleh saya flashback tadi, menurut Bapak kan sudah ada peningkatan. Betul. Artinya kesadaran untuk memenuhi kewajiban ini. Nah, ini dengan metode seperti apa? Apakah adanya sosialisasi atau bagaimana? Kalau sosialisasi kita gini Mas, saat kita melaksanakan samsat keliling. Jadi kita masih sempat kemarin di masa pandemi kita sempat menurun ya jadwal kita untuk melaksanakan samsat keliling yang kita jemput bola gitu ya. Karena di samping pelayanan yang ada di kantor Samsat, kita ingin juga masyarakat diberi kemudahan untuk membayar pajak. Ya itu tadi dengan cara samsat keliling, kita mendatangi suatu tempat yang memang potensial. Contohnya kemarin kita melaksanakan di Samba. Di Samba itu memang kita bikin berjadwal Mas. Biasanya itu kita bikin jadwalnya setiap triwulan. Jadi 3 bulan sekali kita ngadakan samsat keliling di sana. Itu bagian dari upayanya Pak. Bagian dari upaya. Luar biasa. Artinya kita juga mengerti keadaan situasi dari masyarakat. Betul. Ya memang sih, karena mengingat jarak kita antar kecamatan di Katingan ini ya cukup jauh-jauh. Iya betul. Tentunya akses pun juga. Iya. Mungkin kalau kita yang dari hulu atau apa. Akses juga biaya alasan masyarakat ini Mas. Betul. Ya. Sementara harus datang ke kantor Samsat Kasongan cukup menyita waktu. Nah itu dan dia. Tapi ini luar biasa sehingga memunculkan gagasan yang seperti ini, jemput bola untuk pelayanan kepada masyarakat, dan ini sudah berjalan secara terjadwal Pak ya. Terjadwal. Tidak hanya ke jalur atas kan, jalur bawah juga. Sementara ini kita kalau jalur bawah hanya sampai Karangpangi Mas. Di Karangpangi itu masih di dalam kota sebetulnya. Cuman karena di sana penduduk juga cukup banyak, potensial juga kalau melaksanakan di sana. Kita berjadwal dalam seminggu itu, kalau tadinya sebelum pandemi kan itu 2 kali seminggu di Karangpangi. Tapi sekarang kita bikin 1 kali seminggu aja untuk pelayanan pajak di sana. Itu yang secara nyatanya ya Pak ya. Kemudian misalnya nih mungkin bisa saja kita fokus ke aksi dulu nih, aksi untuk jemput bola tadi. Maksud saya bisa saja nih masyarakat tidak tahu. Nah, sistem pemberitahuannya apakah ini ada pelayanan publik, dalam artian pelayanan publik ini untuk menginformasikan minggu depan di kecamatan Katingan Tengah umpamanya. Apakah sudah ada untuk sistem pelayanan publik pemberitahuan secara terlebih dahulu melalui media sosial gitu untuk di UPTD, PPD-nya? Sebelum kami melaksanakan kegiatan itu tentunya memang ada sosialisasi ya. Dalam artian pemberitahuan itu bahwa kami akan melaksanakan kegiatan itu mungkin sebulan sebelumnya.
biasanya kami melalui pihak kecamatan ya, pihak kecamatan setempat kami menghubungi, karena sekarang ini kan memang apalagi kemarin saat pandemi kan kita terpaksa harus melalui media sosial aja untuk menyampaikan. Kita berharap dari kecamatan atau kelurahan daerah sana bisa menyampaikan ke masyarakat. Selain itu juga kami menyampaikan secara pribadi atau secara kelompok grup untuk menyampaikan informasi bahwa kami akan melaksanakan kegiatan di sana. Gitu sistemnya ya. Artinya segala kemungkinan dan cara sudah diupayakan. Cara sudah diupayakan. Nah, kemudian nih yang perlu kita ketahui bersama, tadi disinggung dengan adanya pihak Bangkalteng. Betul. Artinya masyarakat kita tahu kemana sih kalau kita bayar bayar pajak ini, uangnya dikemanakan, gitu kan? Mungkin ada pertanyaan ini. Pasti ada. Nah, harapan saya juga akan dijelaskan oleh Pak Kepala UPTD. Nah, mewakili pertanyaan itu tentunya, biar masyarakat tahu. Sejarahnya dulu ya Mas, begini. Awalnya waktu sebelum Bangkalteng masuk ke kita, itu Bangkalteng itu kan kurang lebih sekitar 5 sampai 7 tahun yang lalu ya. Sebelum itu memang ada bendahara-bendahara kami untuk menerima anggaran itu. Tapi nanti begitu selesai pelaksanaan hari itu dia setor ke Bangkalteng. Ya cukup menyulitkan sebetulnya itu. Pertama sulit, kedua resiko juga ya betul. Kemudian pandangan orang bagaimana kan gitu. Kalau Bangkalteng atau ada kas bank yang ada di situ, masyarakat pasti percaya. Artinya anggaran-anggaran itu tidak diragukan lagi gitu. Artinya begitu saya bayar, kemana sih larinya duit saya ini? Masyarakat langsung bayar ke loket Bangkalteng Mas. Jadi nggak lagi kami megang duitnya. Gitu. Untuk semakin memberikan kepercayaan kepada masyarakat. Karena bisa aja opini yang seperti Bapak bilang tadi kan. Karena sangat sensitif berkaitan dengan duit ini, dengan uang. Jadi artinya masyarakat tidak perlu ragu lagi, khawatir lagi, artinya bahwa pengelolaan dari sistem penerimaan uang pajak kendaraan ini sudah jelas. Dan langsung ke sifatnya menempatkan orang Bangkalteng juga, menempatkan orang Bangkalteng yang ada di wilayah Katingan ya, terutama di yang dekat aja kantor-kantor Bangkalteng. Nanti ditempatkan orang di situ setiap hari itu Mas, setiap pelayanan kantor buka setiap kantor buka itu. Nah, ini luar biasa. Informasi lainnya Pak Kepala, kalau boleh disampaikan di sini. Baik, uang yang dikumpulkan itu kan memang melalui Bangkalteng ya, tapi itu tetap masuk kas daerah. Ya, jadi kegunaan uang itu juga untuk pembangunan Mas, untuk pembangunan ya Kalimantan Tengah pada khususnya ya. Jadi dana-dana yang kita kumpulkan dari pembayaran pajak ini juga ya dikumpulkan untuk pembangunan ya, termasuk jalan-jalan yang kita lalui ini kan. Infrastruktur segala macam itu kan dari pajak masyarakat juga sebetulnya yang dikumpulkan melalui pemerintah daerah. Ya nanti akan ada bagi hasil Mas dengan kabupaten masing-masing itu. Artinya inilah feedbacknya. Jadi kalau masyarakat istilahnya bisa menikmati fasilitas jalan yang mulus, jalan yang enak, itu bagian dari ketentuan selaku kita wajib pajak tadi. Nah kalau ada kendala-kendala sepertinya, kenapa jalan rusak, kenapa ini, balik dulu pertanyakan kepada diri sendiri. Saya punya kendaraan nih, tapi saya belum pernah bayar pajak. Nah, jangan bisa protesnya aja, jalan rusak nggak diperbaikin. Nah, itu Mas. Jadi kita saling menyadari itu tentunya. Kalau memang sudah kita memenuhi kewajiban kita, tentunya hak akan kita terima. Nah itu. Betul. Untuk kemudahan ke masyarakat itu bukan hanya Samkel itu tadi sebetulnya Mas. Setiap tahun itu Bapak Gubernur atau kami mengusulkan untuk memberikan insentif kepada masyarakat. Contohnya tadi pemutihan Mas. Memberikan keringanan tentunya. Keringanan, sanksi administrasi. Sanksi administrasi itu kan denda itu Mas. Lumayan kan kalau umpamanya kita bayar motor sudah 2 tahun umpamanya nunggak gitu, tambah denda kan. Tapi kalau diberi keringanan, itu salah satu menggerakkan supaya untuk memenuhi kewajiban membayar pajak tadi. Memberikan kemudahan juga ke masyarakat. Untuk estimasi istilahnya durasinya bisa dikatakan pemutihan ini dari 1 tahun, 2 tahun atau berapa lama Pak? Bisa tergantung ini Mas, tergantung kita melihat dulu di perhitungan ininya kita. Kalau memang target kita jauh sekali belum tercapai, umpamanya masih kita kira-kira dalam setahun target yang diberikan itu agak jauh ya. Berarti kita berpikir masyarakat ini mungkin kemudahan harus kita berikan kepada mereka gitu. Contohnya itu tadi biar menggugah mereka yang umpamanya 5 tahun nggak bayar,
kita beri pemutihan denda kan lumayan tuh Mas. Iya, Sampai betul. 5 tahun kemarin pernah kita laksanakan, jadi 5 tahun, pernah juga 2 tahun. Ya, yang barusan kemarin yang tahun 2021 itu yang 5 tahun kemarin. Nah, ini supaya info pentingnya nih, kapan ada lagi nih rencana pemutihan? Iya, jadi begini Mas, sebelum pemutihan itu kan kita tentunya rapat dulu ya Iya. di kantor induk, kita bicarakan dengan kantor induk. Evaluasi dulu artinya. Evaluasi, ya, kalau seandainya kita bikin pemutihan bagaimana bisa mendongkrak gak kira-kira Iya, capaian kita ini kan iya. gitu Mas. Pertama itu, yang kedua lagi kita melihat kondisi masyarakat sekarang umpamanya kok ini kelihatannya agak lesu nih pembayaran Iya. pajak. Coba kita berikan stimulan Iya, dalam iya. artian memberikan apa namanya Supaya menggerakkan masyarakat tadi ya. iya, menggerakkan masyarakat. Menggugah artinya. Ya itu tadi yang saya katakan, kita memang harus kita bicarakan dulu di kantor induk di provinsi, kemudian juga kita bicarakan dengan pihak Jasara Harja. Nah, mungkin secara spesifiknya untuk kategori pemutihan ini tentunya untuk masyarakat. Mohon maaf nih para Iya. pemilik kendaraan yang Iya. memang istilahnya menunggak gitu Iya, ya. betul. Kategorinya itu. Ya, betul. Tetapi tidak ada reward nih buat masyarakat yang tertib pajak nih. Ya, tentunya kalau masalah reward, pertama rewardnya terima kasih dulu Mas. Iya, Atas, betul. pertama itu yang pasti. Kalau yang lain-lain kita nggak berani janji. Bahkan pernah kita bicarakan sebetulnya dengan kepala badan dulu. Apa reward kita nih? Barangkali kita bisa kerjasama dengan dealer kan. Ya, bagian dari motivasi ini kan. Betul, motivasi. Kita sudah pernah membicarakan membahas itu. Cuman sampai sekarang belum tahu ya. Ya, belum terrealisasi. Ya, belum terrealisasi. Artinya belum terwujud. Ya, kita pengen Mas. Cuman ada mendapatkan sudah arah ide ke sana. sudah ada ide. Luar biasa. Barangkali nanti mungkin kita kerjasama dengan dealer. Nah, mungkin setelah nonton ngobras ini masyarakat Betul. Katingan bakalan terpicu lah Iya, istilahnya, terpicu. tergugah Iya. untuk memenuhi kewajiban pembayaran Betul. pajak kendaraannya. Sekalipun ya memang tadi jangan berandai-andai istilahnya. Iya. Nggak apa-apa, nanti nunggu pemutihan aja. Ya jangan juga Iya. seperti itu. Ya betul, pemutihan memang diharapkan. Cuman jangan berharap itu loh kalau bisa. Iya. Kita rutin aja membayar pajak dari tahun ke tahun kan artinya lebih ringan dan terbiasa nantinya kan. Artinya nih kalau nunggak jadi utang. Jadi utang dan jadi malas Mas kalau terutang itu kan biasanya Iya. jadi berpikir Betul. iya betul. Udah biarin aja lah, masa bodoh. Ah, betul. Tapi begitu ada fasilitas jalan yang kurang baik atau apa, protesnya Ya, luar biasa. Ya, nah itu. Tapi jangan kesadaran untuk bayar pajaknya belum. Iya. Nah, ini jangan kita biasakan hal-hal yang demikian. Tapi mudah-mudahan untuk Kabupaten Katingan enggak. Enggak lah. Ya, masyarakat Masyarakat. Katingan tertib pajak Tertib semua. pajak ya betul. Nah, itu. Jadi sekalian nih informasinya kan sudah jelas semua disampaikan oleh Pak Betul. Kepala PTD tadi. Jadi ayo kita sama-sama, bukan hanya masyarakat, semua lapisan masyarakat, tentunya saya pribadi juga. Betul. Ya bagi siapapun yang memiliki kendaraan. Betul. Nah itu jangan bisa beli motor atau mobilnya aja. Nah, betul. Kita juga punya kewajiban di situ gitu ya. Betul. Nanti pun kalau ibaratnya mungkin ranahnya ke Jasara Harja tadi, seandainya nih kita tidak menginginkan terjadi sebuah kecelakaan atau apa, Betul. jadi kita bisa mengklaim hak kita juga melewati Jasara Harja itu Iya, tentunya. Mas. Betul. Mungkin lebih spesifiknya nanti akan kita undang juga pihak Jasara Harja ke sini, Pak. Karena kaitannya bidang mereka itu kan. Betul, Nah, betul. Jadi sedikit saya singgung di sini. Jadi tidak serta-merta Anda membayar pajak itu hanya karena memiliki kendaraan, tapi harus tahu kemana sih peruntukannya. Betul. Nah, tadi sudah dijelaskan. Kemudian Pak, informasi lainnya, sekira yang berkaitan dengan pajak ini, memang persentasenya sudah meningkat gitu kan, Iya. dengan langkah-langkah metode cara mungkin dari tadi pelayanan untuk samsat keliling, kemudian adanya pemutihan dan lain sebagainya. Iya. Mungkin bisa saja nanti ide-ide lain yang belum tercapai dari ya, betul. bawah komando Bapak sendiri. Iya. Nah, hal-hal itu bisa dikemukakan di sini. Ya, ya siap. Ya mungkin gini ya. Apa yang kita katakan tadi bahwa pajak-pajak kendaraan bermotor ini cukup banyak ya. Kita sampai 5.000 kendaraan bermotor, 5.000 unit kan di Katingan ini. Cuma artinya kami masih berharap ke depannya jadi pencapaian dari pembayaran pajak di wilayah Katingan ini akan meningkat terus gitu ya. Iya. Dan bahkan selama mungkin 2-3 tahun ini kami sudah membuat Planning. Iya, planning. Perencanaan, ya. Bahkan sudah kami laksanakan, Mas.
yang sudah kami laksanakan contohnya nih, jangan nggak adil. Ada masyarakat yang ngomong gitu, coba yang punya pemerintah pun bayar pajak. Kan? Nah, kendaraan milik pemerintah pun sebetulnya kewajibannya bayar pajak, Mas. Kendaraan dinas. Karena dia juga terregister. Iya, terregister semuanya. Jadi termasuk itu yang ya artinya termasuk tunggakan pajak ada di situ gitu ya. Termasuk punya masyarakat juga, punya perusahaan Ini juga. kepala UPTD yang bilang. Iya, nggak apa-apa. Karena saya sudah pernah ini ya. Karena ini memang kewajiban. Iya. Tapi alhamdulillah, artinya karena memang kami punya kewajiban untuk mengkomunikasikan kepada masyarakat, kepada pemerintah juga, pemerintah daerah khususnya, dan alhamdulillah pemerintah menyambut baik apa yang kami sampaikan itu. Artinya kritik saran dari masyarakat ini membangun. Betul. Jadi jangan sampai kita selaku aparat negara ini, pemerintah ini bukan jadi teladan atau contoh yang baik. Betul. Nah, jadi itu kami sudah laksanakan dan sampai sekarang ini berjalan terus gitu ya, Mas. Artinya ya sudah mulailah, mungkin kemarin-kemarin nggak sampai ke arah situ kan kita tapi cobalah kita sedikit ya lebih terbuka, terutama dengan pihak pemerintah, pihak swasta, terutama perusahaan-perusahaan. Jadi bukan hanya masyarakat yang kita ini gitu, biar adil lah gitu ya. Betul. Di kantor Samsat itu ada 3 unsur tadi, Mas. Betul. Ya, ada 3 unsur kepolisian, unsur dinas pendapatan daerah, kemudian unsur jasara harja. Nah, kali ini khusus kalau kami bidang pajak aja, artinya pembayaran pajak yang kami ini. Karena persyaratan itu yang pertama menginikan kondisi-kondisi persyaratan-persyaratan yang ada itu di kepolisiannya. Nah, menjaring. Artinya loket 1. Ya, loket 1. Nah, loket 1 itu kan tempat menyeleksi persyaratan-persyaratan, termasuk nanti ini umpamanya harus begini-begini ketentuannya ya. Nah, di loket 1 sampai cek fisik segala macam lah istilahnya. Cek fisik segala macam di situ. Dan memang walaupun kami satu atap, ya kan artinya itu masing-masing punya wilayah kerjanya ya. Walaupun kami kolaborasi. Artinya punya tugas pokok masing-masing tadi. Tugas pokok masing-masing. Jadi ada 3 loket seperti Ada 3 loket. Nah, jadi setelah ada penerimaan persyaratan segala macamnya, baru penetapan pajaknya, Mas. Penetapan pajak nanti ya petugas Badan Pendapatan Daerah yang UPT PPD itu, disitulah menentukan berapa besaran pajak, dan kami juga udah punya server kan yang memang ada ketentuannya kalau mobil tahun berapa biaya pajaknya sekian kan itu ada. Nah, jadi di situ penentuan pajaknya di situ. Jadi berlanjut terus pekerjaannya, nyambung. Termasuk yang jasara harja juga ada di situ ininya. Nah, setelah itu baru proses pembayaran pajaknya setelah ada penetapan itu. Persyaratan sudah cukup, terpenuhi, kemudian penetapan sudah ada, bayarnya sekian, biayanya gitu, baru dia bayar di loket itu. Nah, yang saya tanyakan tadi kan gini, Pak. Artinya mohon maaf nih, ada masyarakat yang istilahnya dengan bawa ini aja dikira mungkin sudah memenuhi syarat gitu loh. Nah, artinya ketika syarat itu belum terpenuhi, ya mohon maaf sih, karena memang ini satu atap kan, ya masyarakat harus diminta untuk memenuhi itu. Gitu loh. Takutnya karena jauh jarak, bisa nggak Pak saya titip ini, biar lewat Bapak aja bersihnya gimana. Jadi kita menghindari hal-hal itu supaya kembali lagi ke masalah adilnya untuk pemberlakuan terhadap kewajiban pembayar pajak tadi. Ini sebetulnya dilema, Mas, bagi kita. Pertama, kita ingin masyarakat bayar pajak secara tertib, teratur, dan kesadarannya meningkat gitu ya. Kemudian dari sisi lain ya memang ada persyaratan-persyaratan yang harus mereka penuhi sebetulnya. Ya artinya contoh kayak kita punya kendaraan, kita harus lengkap suratnya. Ada BPK, STNK, KTP, ya kan? Ada lain-lain gitu ya. Nah, memang persyaratan itu yang terkadang ya agak mengalami kesulitan kami kalau di situ ya pelayanannya. Apalagi istilahnya, mohon maaf saya potong nih Pak. Apalagi istilahnya kendaraan ini sudah beralih tangan dari pemilik pertama, kedua. Nah itu. Nah itu menjadi kendala juga, Mas. Banyak juga keluhan mereka. Kami ini kan nggak tahu begitu beli kendaraan sudah nama orang lain kan. Nah jadi memang kendalanya di situ pembayaran. Sementara persyaratan kan memang yang memang sudah ditentukan persyaratannya begitu gitu loh. Jadi nama kendaraan itu. Ini maaf, ini saya agak sedikit masuk ke masalah teknisnya ini ya. Berkaitan dengan persyaratan. Betul. Jadi nama itu memang harus sesuai sebetulnya. Tapi masyarakat ini kan banyak yang masih ya barangkali
dari awal kan mencari mudah untuk mendapatkan kendaraan sehingga beli di showroom atau apa. Sementara di showroom itu sendiri kan nggak lengkap, Mas. Betul. Yang punya kan jual ke showroom udah nggak tahu kemana lagi, dia beli sama kita. Nah sementara itu kan artinya bukan milik kita. Nah syaratnya satu-satunya adalah balik nama aja, lebih gampangnya itu. Sebetulnya cuma ya itu tadi masalah biaya lagi. Masalah biaya lagi, yaitu silakan masyarakat mempertimbangkan mana yang lebih baik, kita mengeluarkan biaya lebih banyak tapi kita lebih aman, lebih nyaman gitu ya. Iya. Ya, betul. Nah, namun untuk mengatasi itu, kalau boleh saya simpulkan nih, artinya apa yang saya sampaikan tadi, Pak, betul. Masyarakat ini boleh dikatakan belum mengerti syarat-syaratnya, belum mengetahui sepenuhnya. Betul. Tapi dari pihak Samsat sendiri, saya katakanlah, karena ini memang ada tiga ini tadi ya. Artinya sudah memberitahukan itu baik melewati pamflet, spanduk, bahkan mungkin secara media sosial mungkin. Betul, sudah disampaikan, Mas. Ya betul. Artinya langkah-langkah mengantisipasi itu sudah dilakukan. Betul, ya. Nah, sudah. Artinya kembali lagi nih kepada kesadaran masyarakat sendiri. Nah, ya itu tadi untuk mencari tahu dulu sebelum datang ke kantor Samsat misalnya. Kalau memang merasa belum lengkap, artinya kalau untuk datang berkoordinasi bisa. Ya, betul. Terkait dengan contoh yang kita bilang tadi ini. Karena saya beli kendaraan ini bukan istilahnya atas nama saya langsung, tapi atas nama orang lain. Tentunya akan jadi kendala. Ini bagaimana? Ada nggak sistem ruang pelayanan yang demikian istilahnya khusus untuk konsultasinya atau bagaimana? Jadi gini, Mas, kalau untuk ruang konsultasi itu kalau di tempat kita karena memang ya minimalis lah bisa dikatakan. Kalau Samsat Kasongan bisa lihat sendiri kan. Betul. Gedungnya pun ya terbatas gitu ya. Tapi memang kita nggak berhenti di situ, kita tetap usulkan yang menjadi persyaratan sebetulnya harus ada itu, Mas. Bagian informasi pertama itu masalah fasilitas. Yang kedua lagi masalah SDM-nya, Mas. Kita harus berbagi SDM di depan kan. Betul. Ya, sementara SDM yang ada ini kan kita juga terbatas, termasuk di kepolisian juga terbatas, bagian lantas itu kan. Nah, jadi ya itu sebetulnya kalau memang kita terbuka aja sama masyarakat. Kalau memang ada hal-hal yang mau disampaikan, ada dikonsultasikan langsung. Di dalam memang ada yang memang khusus di ruangan dalam, ada yang memang bagian-bagian badan pendapatan, bagian kepolisian yang bisa memberikan informasi tentang kesulitan-kesulitan apa yang disampaikan oleh masyarakat itu bisa langsung datang ke kantor, bisa nggak masalah, kita welcome aja sama masyarakat gitu ya. Nah, inilah pentingnya informasi itu, Pak. Semakin menarik ini, tapi kita ada kopi ini, Pak. Monggo diminum dulu. Oke, kita ngopi dulu ya. Ngobras ini, Pak, biar nggak salah paham. Iya, betul. Kemudian ini kita lanjut ya, Pak, asalnya. Betul. Nah, artinya kalau kita berbicara dengan pajak, tadi kita singgung sedikit contoh jika kesulitan bukan atas nama pemilik langsung gitu kan. Artinya ada pemilik pertama. Ini kalau kita kaitkan dengan pajaknya, karena terus terang nih perlu saya tahu juga, benar nggak istilahnya ada dikenakan progresif gitu? Ini bagaimana ini, Pak? Kalau untuk sementara ini untuk kendaraan roda 4 misalnya ada progresif. Ya itu tadi memang bisa jadi kena progresif yang kita nggak tahu, nggak sadari gitu. Padahal memang progresif itu ada, Mas. Kalau kita memiliki kendaraan dalam satu nama satu alamat itu kena progresif pasti. Nah, untuk menghindari itu juga sebetulnya kan kadang-kadang kita beli kendaraan orang, dan orang beli lagi, dengan atas nama dia juga, alamat yang sama kan kena progresif. Nah, akhirnya saat membayar pajak, progresif itu kena ke kita yang harus bayar. Beli tadi. Ya, kita yang beli karena kita yang membayar pajaknya. Nah, itu untuk menghindari itu juga sebetulnya. Artinya jangan sampai data ini duplikasi gitu. Meskipun sebenarnya yang menjual ini dia beli yang baru, ketentuan dia juga harus ketika menjual itu harus istilahnya sepengetahuan dalam artian jual beli ini, supaya nanti ke depannya dia beli lagi yang baru, bukan membebankan kepada orang yang dijualnya tadi. Iya, si pembeli yang baru itu kan. Nah, tuh. Kendala juga ini sepertinya. Namun bisa dikategorikan progresif ini pernah dilaksanakan untuk pelaksanaan penerimaan pajaknya. Selama ini kalau memang dia itu tadi double nama, double alamat itu tetap kena progresif, Mas. Bahkan ada yang sampai progresif 3 kan. Tapi ada yang nggak tahu, malah nggak sadar karena dia memiliki kendaraan atau mobil roda 4 itu ya. Roda 4 dia memiliki, dia beli sama orang, ternyata orang beli lagi kan. Karena dia nggak sadar ya.
kok kenapa tinggi sekali katanya kan gara-gara progresif. Kita jelaskan ini ada progresif Pak. Nah itu tadi masalahnya ya, memang ada selama ini memang jalan terus Ya solusinya kudu balik nama sesuai nama kita. Tapi selama ini istilahnya kalau sudah disampaikan terus pada saatnya nanti berjalan dia bayar pajak lagi, masih protes atau enggak? Gini, bisa begini Mas. Jadi kita membuat keberatan bisa, bahwa saya kan menanggung progresif Anda. Bikin aja akte pembelian jual belinya. Nah itu maksud saya. Jadi bisa bebas jual beli, bahwa betul-betul progresif itu dialihkan ke orang yang punya itu. Iya. Karena memang masih atas nama dia. Atas nama dia. Nah, jadi jangan sampai kita membayar atas nama dia ini kena progresif kita yang bayar gitu. Tapi kebiasaannya nih karena beli di Banjar, di daerah lain. Ya itu aja harus kita komunikasi dengan orang yang tempat kita beli itu sehingga dia mau menanggung progresifnya dia. Artinya kalau boleh kita simpulkan sedikit Pak ya, supaya ini kita berbagi informasi kepada masyarakat. Poin pentingnya ketika Anda ingin memiliki kendaraan roda 4 khususnya menghindari progresif itu, tentunya tadi sudah disampaikan harus dibuat nota pembeliannya. Mau Anda beli dengan siapapun, jadi Anda harus tahu bahwa ada ketentuan membayar pajak nantinya. Jangan sampai Anda nanti terbebani dengan progresif itu. Iya betul. Tapi terkadang masyarakat kita kan karena merasa udah cocok nih, beli aja, beli aja kan. Makanya itu sementara si penjual dia juga nggak bakalan mikir, karena yang membayar progresifnya nanti orang yang membeli kan. Biar dia juga tahu, kadang-kadang pura-pura nggak tahu kan, kadang-kadang gitu Mas. Tapi kalau pihak showroom mohon maaf nih, karena mereka kan penampung boleh dikatakan, sejauh ini mereka memberitahukan itu atau tidak? Begini Mas, saya juga pernah bahas ini waktu kami rapat di provinsi ya. Sebetulnya kita tuh perlu kerjasama juga dengan showroom gitu. Itu maksud saya. Sehingga kita punya kerjasama sama mereka, perjanjian lah gimana gitu ya. Misalkan saja dia orang beli kendaraan, dia memang betul-betul terbuka sama orang yang beli. Ini pajak kendaraan, misalkan yang paling ini aja, pajaknya sebentar lagi mati, cepat diurus atau gimana? Kami yang ngurus atau tidak kan gitu. Ada kesepakatan antara pembeli dengan itu. Betul. Dan memang betul-betul mereka memberitahu ke masyarakat, jangan seolah-olah yang sebetulnya mereka tahu tapi dia nggak mau tahu, nggak mau ngasih tahu ke orang-orang yang beli. Yang penting laku kan gitu. Nah itu. Saya berharap juga teman-temannya di dealer, bukan dealer sebetulnya, yang showroom ya kalau dealer pasti ini ya Mas. Yang showroom itu juga ya mohon pengertiannya. Karena memang kami pernah bahas itu, mungkin mau ada kerjasama dengan showroom-showroom yang ada, sehingga kita sama-sama berjalan gitu, sama-sama enak dan masyarakat lebih dimudahkan untuk masalah kepemilikan kendaraan. Nah inilah hebatnya Ngobras itu Pak ini. Nah ya betul. Mantap, apalagi kopinya deh ya. Artinya begini ya, karena kita tahu pihak showroom-showroom ini boleh saya katakan tadi menampung orang-orang yang menjual kendaraan, kemudian mereka voles atau bagaimana. Namun selama itu tidak terjual, artinya seiring berjalannya waktu, misalnya durasi 1 tahun, jadi kewajiban untuk membayar pajak jatuh di mereka. Betul. Karena tidak hanya 1-2 kendaraan gitu kan. Nah itu artinya kenapa tadi saya tanyakan, mungkin arahnya yang inilah yang saya maksud tadi itu Pak. Jangan sampai pun istilahnya konsumen yang datang ke showroom itu membeli ibarat kata kucing dalam karung. Kan begitu Pak. Iya betul. Kebanyakan kan hanya tahu keinginan kendaraan yang bagus, yang layak, tapi secara administrasi kedepannya juga berkaitan dengan kewajiban pajak tadi. Nah ini sangat ya secara pribadi Polres Katingan juga saya mewakili sangat mendukung ini Pak. Artinya, artinya juga pihak showroom harus terbuka gitu kan dengan konsumennya. Ya semoga aja kedepannya cepat realisasi kerjasamanya itu. Ini bagian dari ide tadi. Kemudian ini Pak, pesan-pesan yang mengedukasi kepada masyarakat kita, baik itu berkaitan dengan kewajiban selaku masyarakat yang memiliki kendaraan untuk membayar pajak, kemudian kewajiban juga untuk mematuhi prokes. Masalah pajak kendaraan bermotor ini sudah merupakan kewajiban sebetulnya ya. Cuman kami selaku petugas pajak yang ada di Samsat berharap ya masyarakat bisa mengerti apa yang tugas kami, bahwa kami itu mengumpulkan anggaran atau penerimaan yang ada di Samsat itu adalah untuk kita semua ya, untuk pembangunan untuk jalan lancarnya pembangunan yang ada di khususnya di Kalimantan Tengah ini. Jadi kami berharap untuk masyarakat tetap bersemangat untuk bayar pajak, bahkan
saya berharap juga ke depannya kita membayar pajak sudah membudaya gitu ya, Iya. menjadi budaya sebetulnya, inginnya begitu gitu ya. Justru malu kalau tidak bayar pajak. Betul, kan malu ya. Itu yang harapan kami khususnya di Kabupaten Katingan. Kami tetap akan meningkatkan kualitas pelayanan seandainya ada hal-hal yang memang selama ini memang ada kesulitan di musim pandemi ini. Kami juga kita tetap melaksanakan pelayanan walaupun dengan protokol kesehatan itu tetap harus kita patuhi ya protokol kesehatan. Cuman artinya di musim-musim pandemi seperti ini kita tidak stop untuk mengumpulkan anggaran dana dari masyarakat gitu loh. Artinya dengan cara apa? Ya barangkali nanti ada untuk mempermudah pelayanan, barangkali teman-teman atau masyarakat yang ada di Katingan ini, contohnya tadi kami melaksanakan kegiatan samsat keliling atau jemput bola, itu pertama. Yang kedua lagi mungkin ini ada gagasan dari Korlantas Polri, kemudian Kementerian Dalam Negeri, Jasara Harja yang kedepannya akan di-launching ya pembayaran pajak melalui signal ya, itu kan itu nanti program ke depan itu kelihatannya untuk mempermudah masyarakat sehingga nanti masyarakat bisa membayar pajak melalui aplikasi signal itu gitu ya. Itu kemudian itu nanti akan di-launching sekitar mungkin mudah-mudahan insyaallah ya bulan April kalau nggak salah itu ininya. Tahun ini Pak ya? Tahun ini. Amin. Nah, jadi itu untuk kemudahan ke masyarakat. Dan tentunya saya berharap kepada masyarakat janganlah surut untuk membayar pajak karena pajak ini kegunaannya untuk kita semua ya, untuk pembangunan, untuk fasilitas yang kita pakai selama ini pemerintah tidak akan jalan. Betul. Kalau tanpa itu hanya dari sisi dari sisi pajak yang istilah kegunaannya infrastruktur jalan. Ada lagi manfaat lainnya berkaitan dengan jasara harja tadi tentunya Iya, Pak, betul. Ya. Nah, kalau jasara harja yaitu untuk diri kita sendiri sebetulnya, untuk keamanan diri kita sendiri. Ya di jalan raya umpamanya ada hal-hal itu kan ada santunannya dari jasara harja. Jangan sampai mohon maaf kita memang tidak menginginkan kecelakaan kan. Betul, artinya. tidak menginginkan. Tapi ketika Anda tidak tertib pajak, artinya nanti begitu Anda ingin klaim itu mohon maaf kalau tidak bisa dikeluarkan karena tercatat di sana. Karena selain membayar pajak, kalau membayar pajak itu kan memang di samping untuk pembangunan untuk diri kita sendiri, kepentingan keamanan diri kita sendiri ada di situ gitu loh, karena punya jasara harja juga di situ. Itu harapan kami terutama kepada masyarakat atau instansi terkait yang ada di Kabupaten Katingan. Kami mohon kerjasamanya juga untuk bisa tertib, disiplin. Kemudian juga kami berharap soliditas dari stakeholder yang ada, terutama yang di Samsat, kepolisian, kemudian jasara harja dan pendapatan daerah yang ada di situ gitu ya. Ini bukan hanya berbicara untuk masyarakat, sudah disampaikan Pak Kepala UPTD ini. Dalam artian semua lapisan masyarakat tentunya tidak hanya menyangkut baik ini instansi pemerintahan yang memiliki kendaraan dinasnya. Juga kepada semua kita yang memiliki kendaraan, termasuk perusahaan juga ya, artinya mereka punya alat-alat kendaraan operasional segala macam. Jadi mari kita bersama-sama menggugah diri kita untuk tertib membayar pajak, itulah karena apapun hasilnya nanti kembali ke kita juga. Ya betul. Artinya ini harus kita sadari itu dulu supaya menggugah pribadi kita masing-masing. Nah kemudian hal lain sebelum kita akhiri, satu lagi nih, mungkin memang bukan kewenangan sebenarnya, tapi patut saya tanyakan. Sekalipun tadi istilahnya tidak membayar pajak, tetapi dari pihak pendapatan daerah tetap menginginkan yang tidak bayar pajak ini, ya istilahnya tadi solusinya pemutihan. Nah, supaya menggugah untuk bayar pajak. Tapi secara penindakan nih, mungkin saya kaitkan sedikit. Seandainya kita menemukan oknum masyarakat yang tidak membayar pajak ketika kita melaksanakan tugas di jalan, ini secara penindakannya bagaimana? Mohon maaf nih kalau lantas boleh dikatakan berdasarkan undang-undang lalu lintasnya kalau tidak memenuhi syarat, baik itu kendaraan ataupun SIM kendaraannya sendiri, misalnya ini tidak punya SIM, tidak punya STNK, kan bisa ditilang. Namun ketika kita menemukan adanya
oknum yang saya bilang tadi, Tidak bayar pajak. denda atau Denda, belum bayar ya. pajak. Nah, jadi aksi untuk tindakan nyatanya bagaimana itu, Pak? Aksi tindakan nyata begini, Mas. Kita berharap mereka bisa langsung bayar karena biasanya kami melaksanakan kegiatan Karena gabungan. dan kegiatan itu nggak jauh-jauh dari Samsat gitu ya. Iya. Jadi kami berharap bisa langsung membayar di kantor. Oke. Nah, itu harapan kami. Cuman ada juga kan alasan masyarakat, kami tidak siap, tapi kami ya sadar aja, memang saya menyadari bahwa pajak saya belum bayar, tapi minta tempo bisa enggak? Biasanya kalau hal-hal semacam itu kami bikin surat perjanjian, nanti dia akan datang. Oke. Dan banyak juga yang begitu kita bikin surat itu ya, surat perjanjian, dia datang, Mas, umpamanya Iya. seminggu janjinya. Iya. Kita biasanya seminggu itu, habis itu Iya. ya bayar dia. Nah, ini informasi pentingnya. Jadi supaya memang maksud saya juga jangan serta-merta ada opini dari masyarakat Ya. ketika melakukan pelaksanaan razia, boleh dikatakan razia gabungan tadi. Jangan nanti pandangannya seolah-olah mencari-cari kesalahan. Iya. Kan yang tersorot di sini anggota lalu lintas. Ya, betul. Jadi itulah yang saya Iya. tanyakan, Mbak. Artinya memang kita mempunyai hubungan tata cara Iya, kerja yang betul. istilahnya sama-sama kita mengedepankan karena untuk kepentingan tugas kita. Iya. Apalagi Samsat ini kan di bawah tiga Instansi tadi, ya betul. artinya tidak kita mengorbitkan hanya ini yang istilahnya Betul. dominan, hanya Dominan. ini yang istilahnya berkepentingan lebih banyak, tidak. Iya. Artinya ketika kita bertindak di lapangan pun artinya sudah serangkai. Nah, supaya Iya. masyarakat pahami itu, jadi istilahnya bukan berarti saya di sini mencari citra baiknya lalu lintas karena Iya. lalu lintas Satlantas Polres Katingan. Artinya ya sudah dibilang sama Pak Kepala tadi, ini upaya gabungan. Betul. Nah, salah satu langkah untuk menertibkan masyarakat yang istilahnya mohon maaf lupa dan kewajibannya. Nah, Itu betul. baik. Mungkin itu hal-hal informasi yang bisa kita bagi ke masyarakat, Pak. Semoga apa yang kita sampaikan di sini sangat bermanfaat untuk masyarakat kita, Iya, Mas. sehingga bisa memajukan Kabupaten Katingan ini dan tentunya lebih meningkat lagi untuk tertib pembayaran pajaknya. Amin, amin. Sekali lagi terima kasih untuk waktunya Bapak, Sama-sama. dan akan saya akhiri apabila memang saya selama kita berbicara ngobras di sini ada salah-salah kata baik untuk pribadi Bapak ataupun untuk instansi Samsatnya, Ya. saya mohon maaf dan saya tutup. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ngobras Waalaikumsalam. Jaya. Saya.